Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli hal. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilaihil marji'u wal mal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadzara min fitnatil masihid dajjal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatil akhar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur pada Allah di siang hari ini Allah takdirkan kita semuanya punya sehat wal afiyah dalam kondisi iman dan Islam. Semoga apa yang menjadi ibadah kita di siang hari ini semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ada dua hal yang menyebabkan datangnya pertolongan Allah. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah salat. Sabar itu artinya tidak pernah berhenti dari usaha. Salat itu artinya menurut bahasa adalah doa. Ma'asyiral muslimin, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu amat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. An Hudzaifah kana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Ma'asyiral muslimin, adalah Rasulullah SAW ketika menghadapi masalah yang besar, maka beliau adalah melakukan salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ju'ila qurratu 'ainin fi shalah. Aku jadikan ibadah salat itu menjadi penyejuk hati. Dari dua hadis Rasulullah SAW ini maka menjadi catatan kita semuanya. Yang pertama, Rasul ketika menghadapi masalah maka dia tunaikan salat. Yang kedua, Rasul salat itu menjadi penyejuk hati. Bagaimana dengan salat kita, ma'asyiral muslimin? Al-Quran memberikan informasi kepada kita tentang model-model salat seseorang. Yang pertama adalah salatnya orang yang khusyuk. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tipe yang pertama adalah salatnya orang yang khusyuk, yaitu kata Allah, qad aflaha, sungguh berbahagia, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang berbahagia dan orang yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Ma'asyiral muslimin, tipe yang pertama adalah orang yang dijamin oleh Allah bahagia dalam hidupnya, adalah orang yang salatnya khusyuk. Khusyuk dalam fikirannya, khusyuk dalam anggota tubuhnya, khusyuk dalam jiwanya. Bagaimana caranya supaya salat kita menghantarkan fikiran yang khusyuk? Bagaimana caranya supaya anggota tubuh kita dan jiwa kita salatnya khusyuk? Antara lain yang pertama adalah kita memahami, kita mengerti akan bacaan-bacaan salat kita.
Ma'asyiral muslimin, berikutnya adalah kita mengerti dan memahami tentang gerakan sholat kita. Dua hal. Yang pertama adalah bacaan sholat kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Hendaklah kita terus-menerus belajar dan belajar mengerti dan memahami tentang bacaan sholat itu. Yang kedua, memahami tentang gerakan sholat. Ma'asyiral muslimin, ketika kita takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dengan menyebut Allahu Akbar, ini adalah maknanya tidak ada yang besar dalam hidup kita kecuali hanya Allah. Ketika kita mengangkat kedua tangan, ucapkan Allahu Akbar, pikiran kita, anggota tubuh kita, jiwa kita, perasaan kita yang dituju hanya Allah yang maha besar. Bagaimana sholat kita? Apakah sudah khusyuk? Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah tipe orang yang yuhafidun. Tipe sholatnya orang-orang yang menjaga atau memelihara. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum an salatihim yuhafidun. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka ala salatihim, atas salat mereka, yuhafiduna, mereka menjaga atau memelihara. Ma'asyiral muslimin, tipe yang kedua adalah tipe orang yang salatnya yuhafidun, memelihara atau menjaga. Memelihara dan menjaga dari apa? Yang pertama adalah memelihara dan menjaga tentang waktu-waktu sholat kita. Allah berikan kita kesempatan. Allah berikan kita waktu. Kesempatan dan waktu itu, mari kita pastikan waktu-waktu yang ada adalah disiplin kita menjalankan perintah Allah. Yang kedua, yang dimaksud dengan memelihara dan menjaga sholat itu seperti apa? Adalah menjaga daripada rukun-rukunnya sholat. Rukun-rukunnya sholat itu apa? Ada rukun kolbi, yaitu berupa niat. Ada rukun kauli berupa ucapan. Ada rukun fi'li berupa perbuatan. Ketika kita menunaikan sholat, hendaklah mengerti dan memahami apa itu rukun-rukun sholat. Dan kemudian kita juga mengerti dan memahami tentang kewajiban sholat dan sunnah-sunnah sholat. Maka oleh karena itu, tipe yang kedua ini mudah-mudahan ada dalam sholat kita. Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, tipe yang ketiga adalah tipenya orang yang daimun, adalah sholatnya yang tetap istiqomah, tetap melaksanakan sholat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina hum ala sholatihim daimun. Alladzina hum, yaitu mereka orang-orang yang ala sholatihim, atas sholat mereka, daimun, mereka melaksanakan. Ma'asyiral muslimin, sesibuk apapun kita dan siapapun kita jabatannya, ma'asyiral muslimin, adalah alladzina hum ala sholatihim daimun. Kita kapanpun, dimanapun, tetap menjalankan sholat. Istiqomah menjalankan sholat. Karena sholat itu, kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah, dihitung pahalanya oleh Allah, adalah sholat kita. Maka kita sebagai orang hamba Allah, adalah kewajiban pertama tunaikan sholat.
sesibuk apapun kita, sebanyak apapun jabatan kita, tetap kita adalah tunaikan sholat. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, tipe orang yang sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat tapi celaka. Siapakah itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin, orang yang lalai dalam sholatnya adalah seperti apa maksudnya? Yang pertama adalah dia tunaikan sholat lalai tepat waktunya. Dia tunaikan sholat waktunya asal-asalan. Bahkan dia tunaikan sholat tidak dibarengi dengan syarat rukunnya sahnya sholat. Dan kemudian ketika dia tunaikan sholat, pikirannya, perbuatannya, perasaan dan jiwanya tidak khusyuk, tidak hudur dalam sholat. Apa yang difikirkan, apa yang dirasakan adalah nggak tahu kemana. Itulah orang yang sholat, namun dia celaka karena dia orang yang lalai dalam sholatnya. Apa ya juga yang dimaksud dengan lalai dalam sholatnya? Kecuali dia lalai ketika pelaksanaan sholat, namun dia juga lalai terhadap pasca pelaksanaan sholat, bahwa pasca pelaksanaan sholat itu adalah di situ ketika pelaksanaan sholat ada tarbiyah madda zaman, ada pendidikan sepanjang masa bagi pribadi orang yang sholat. Apa pembelajaran sepanjang masa ketika kita tunaikan sholat? Pelajaran pertama adalah bahwa ucapan-ucapan dalam sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam, semua adalah ucapan-ucapan yang baik. Maka hendaklah siapapun ketika kita setelah tunaikan sholat, menjaga lisan ini, menjaga ucapan ini. Jangan sampai ada ucapan keluar dari kata-kata dari lisan ini yang kemudian merugikan, bikin orang lain marah. Juga yang kedua, perbuatan sholat. Mulai takbiratul ihram kita mengangkat kedua tangan dan salam, semua perbuatannya adalah ridho Allah. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita sudah tunaikan sholat, tipe orang yang sholat itu adalah menjaga perbuatannya. Perbuatannya itu yang adalah yang dituju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin. Sholat-sholat kita adalah tipe yang 1 sampai 3. Yang pertama, sholatnya orang yang khusyuk. Yang kedua adalah sholatnya orang yang terjaga. Yang ketiga adalah tipe sholatnya orang yang terus-menerus tunaikan sholat. Na'udzubillah, jangan sampai menjadi tipe yang keempat, yaitu sholatnya orang yang lalai. Lalai dalam pelaksanaan sholat, lalai juga dalam pasca pelaksanaan sholat. Mudah-mudahan Allah membimbing semuanya hati nurani kita dengan iman dan Islam, sehingga kita dari waktu ke waktu, ini adalah memasuki di bulan Rajab. Hikmah daripada bulan Rajab terbesar adalah perintah Allah kepada Sayyidina Muhammad dan untuk kita semuanya, yaitu tunaikan sholat. Sehingga oleh karena itu mudah-mudahan sholat kita menjadi solusi dalam kehidupan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menghadapi masalah, solusinya dengan sholat. Dan yang kedua, sholat sebagaimana Rasulullah ajarkan sebagai penang hati, yaitu sholat itu
ketika kita tunaikan, hati kita amat sangat damai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul 'azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu idhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal barsar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muslimuna taqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bis-salati wa nabiyyukum qadima. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, wal 'asri demi masa. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, demi kesempatan kita dalam hidup ini. Ada masa lalu, ada masa hari ini dan masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, semua yang menentukan dari masa itu semuanya adalah yang abadi dalam kehidupan kita adalah perubahan. Mari terus menerus kita belajar tentang sholat. Bacaan-bacaan sholat kita harus mengerti dan memahami supaya menghantarkan sholat kita dengan khusyuk. Kemudian mari kita pahami, kita mengerti tentang gerakan sholat. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian sujud. Semuanya itu adalah ada hikmah yang luar biasa. Ada satu tesis dalam penelitiannya. Sumu tasihu, sholatlah kamu, maka kamu akan sehat. Jika rukuk dengan baik dan benar, jika sujud dengan baik dan benar, hikmahnya gerakan terindah, olahraga terbaik adalah Allah mengajarkan kita berupa gerakan sholat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan karunia oleh Allah. Ada kemauan terus-menerus belajar tentang hikmah sholat, baik ucapan dan perbuatannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wahdina wa najjina minal qaumil kafirin wahdina wa najjina minal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.